Saya matahari menembus gorden kamar yang berwarna putih itu. Seorang wanita tengah memandangi wajah damai seorang pria yang tidak berlatap dekapannya dalam hangat kekasih itu. Rasa hangat menembus gaun tidurnya. Tangan wanita memeregahkan itu lalu terukur menyentuh dahi pria itu, dan wanita itu menghela napas lega. Walaupun masih terasa hangat, setidaknya tidak sepanas seperti tadi malam. Wajah pria itu juga sudah tidak pucat lagi, terlihat kering dan pecah-pecah. Ibu carian mengusap lembut bibir suaminya itu dan berhasil membuat Kim Tae-yong pria tidur dalam dekapan hangat. Ia itu mengalir kecil dalam tidurnya. Kemudian perlahan pria itu membuka mata. Jangan pergi, salah Tae-yong ketika ia hendak berbicara. Ingin menahan napas, aku tidak pergi kemana-mana, hanya ingin ke kamar mandi. Setelah itu membuatkan bubur, serunya. Tae melonggarkan pelukannya lalu mendongak menatap Yen. Benar kau tidak akan pergi meninggalkanku? Tanyanya memastikan. Iya, jawab Yen. Laki bermarga Kim itu akhirnya melepaskan pelukannya, membiarkan Yen meranjak dari ranjang dan masuk ke dalam kamar mandi. Dia menariknya sebelah, merasakan kepalanya sedikit pening. Lelaki itu mendudukkan dirinya dan bersandar pada sandaran ranjang. Mata Taeyong kemudian tak sengaja melihat sebuah baskom yang handuk kecil yang ada di meja. Nakas bekas pekerjaan Yen semalam yang mempresnya. Setelah dia menangis di dalam pelukan wanita itu, Yen kembali dari kamar mandi kemudian berjalan menghampiri Taeyong, lebih tepatnya ke arah meja nakas untuk membereskan baskom beserta handuk itu, tetapi tangannya dicegal Taeyong. Taeyong mendadak, aku ingin sekarang sebanyak-banyaknya, dan juga aku tak mau makan bubur. Pesan saja makanan biasa. Baiklah. Yen mengambil ponselnya yang ada di atas meja lalu segera memesan makanan melalui benda pipih itu. Selesai memesan, wanita itu duduk mendekat pada Taeyong kemudian mulai memijit dahi pria itu, kemudian pundak, tangan, lalu pinggang sampai ke kaki pria itu. Bagian-bagian sendiri menjadi titik pijat Yen dan Taeyong yang mengeluh sakit di area itu. Aku mau mengambil makanan dulu, ucap Yen, kemudian berdiri dari luar dan dari kamar, meninggalkan Taeyong yang memasang ekspresi tidak relanya. Sekitar 5 menit, Yen kembali masuk ke dalam dengan nampan di tangannya. Wanita itu kembali duduk di sisi ranjang, dan si mangkuk yang sedang wanita itu pegang saat ini berhasil membuat Taeyong cemburu. Sudah kubilang aku tidak ingin makan bubur, ucapnya. Yen tak memperdulikan ucapan lelaki itu. Dia menyendok bubur tersebut kemudian menyuapkannya ke depan mulut Taeyong. Makan atau aku akan benar-benar meninggalkanmu, ancam Yen, berhasil membuat lelaki itu membuka mulutnya dan melahap bubur tersebut.
Aku tidak mau lagi, rengek laki-laki itu ketika Yan kembali menyuapnya. Ini yang terakhir, ujar Yan. Taeyong menghela napas, kemudian akhirnya kembali melahap sendok. Terakhir itu membuat Yan tersenyum lalu mengusap sudut bibir pria itu, kemudian mengambil obat yang ada di atas meja. Sekarang minum obatmu. Yan memberikan 3 kapsul obat serta segelas air pada Taeyong dan diterima lelaki itu, kemudian segera meminumnya. Pria itu akhirnya melepaskan tangan Yan. Jangan lama-lama, Yan hanya bisa mendongkol dalam hati karena tingkah lelaki itu yang membuatnya naik darah. Setelah mengantar nampan tadi ke dapur, Yan kembali ke dalam kamar dan disuguhi penampilan Taeyong yang aku ingin mengganti bajuku, ucap pria itu. Yan menghampiri Taeyong, mengambil kaos putih lelaki itu, kemudian melangkah menjenguk, mengambil kaos lain dari lemari dan kembali ke kamar duduk di samping Taeyong. Pakaikan, ucap pria itu ketika Yan menyerahkan kaos itu. Untuk kesekian kalinya Yan menghela napas. Perawat Taeyong yang sakit layaknya merawat anak kecil yang perlu ekstra sabar dengan segala tingkah lanjanya. Pada akhirnya wanita itu memakaikan kaos tersebut pada terbakar suaminya itu. Yan memandang t-shirt putih yang kini membungkus tubuh Taeyong. Yan baru sadar jika t-shirt itu bergambar kucing di bagian depannya. Sejak kapan kau memiliki kaos seperti ini? Tanyanya. Yan melejit lalu melepaskan diri dari pelukan Taeyong. Mau ini kaos yang pasanganmu dengan Jimin atau wanita itu? Aku tidak peduli, katanya. Taeyong tersenyum kembali menarik Yan ke dalam pelukannya. Pria itu berulang kali mengecup pucuk kepala Yan, menghirup aroma rambut hitam kecoklatan istrinya itu yang begitu wangi. Terima kasih sudah merawatku, ucapnya. Yan hanya diam dan membalas ucapan lelaki itu. Dia sibuk memejamkan matanya menikmati debaran jantung Taeyong yang kencang serta halusan tangan Taeyong pada punggung dan kepalanya. Taeyong melonggarkan pelukan itu, kemudian meraih kedua pipi Yan. Pria itu tersenyum dan menatap wajah Yan penuh kelembutan. Taeyong kemudian perlahan mendekatkan wajahnya, mengecup dahi Yan, lalu beralih mengecup bibir Yan. Wanita itu hanya memejamkan matanya, tangannya bergerak mengalun di leher Taeyong belum membalas lembut suaminya itu. Kim Taeyong meraih Yan, meluk wanita itu dengan erat. Bibir Yan bergerak dengan penuh kelembutan dan sangat hati-hati, tapi jika saja dia bisa melukai Yan, membuat wanita itu kembali tersakiti olehnya. Yan tersatu di balik punggung pria itu, tangannya mengusap lembut punggung Taeyong. Aku juga sangat merindukanmu, balasnya lalu memejamkan matanya. Wanita itu berdoa berharap agar tidak ada lagi yang mengusik rumah tangganya. Seorang wanita keluar dari rumahnya, berjalan menuju pintu gerbang untuk memulai aktivitasnya di pagi hari yang cerah itu. Bekerja sore untuk membiayai hidupnya yang kini sebatang kara. Backstage, wanita itu membuka pagar rumahnya, menghasilkan bunyi nyaring yang berasal dari gesekan besi yang sudah sebakar. Belum satu langkah diukir wanita itu, kehadiran seorang wanita yang berdiri tepat di depan pagar rumahnya berhasil membuatnya terpaku.
Sejen mengangguk setelah mengunci pagar rumahnya. Wanita itu masuk ke dalam mobil Nyonya Kim yang terparkir di depan rumahnya. "Apa yang ingin Anda bicarakan?" tanyanya. "Aku masih mencintai putraku." Sejen terdiam dengan pertanyaan Nyonya Kim. "Hubungan saya dan Taeyo sudah berakhir," jawabnya. "Aku tahu," usulnya Nyonya Kim, "tapi aku ingin menanyakan perasaanmu. Apa kau masih mencintai putraku?" tanya wanita itu untuk kedua kalinya. Sejen terlihat sangat tidak nyaman dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Taeyong itu. "Kenapa Anda bertanya hal itu? Hubungannya kami sudah berakhir dan saya tidak memiliki perasaan lagi pada Taeyong." Sejen mengepalkan tangannya yang ada di atas pahanya dengan kuat. "Bukankah dulu Anda tak setuju dengan hubungan saya dan Taehyung? Tapi kenapa sekarang Anda bahkan harmoni menyuruh saya untuk menikah dengan Taehyung?" tanyanya. "Karena kau sudah lebih baik daripada Yen," jawab Nyonya Kim dengan gaya angkuhnya. Sejen terenyuh dengan jawaban wanita itu. "Maaf Nyonya, tapi saya tidak sejahat itu untuk menghancurkan rumah tangga." "Jangan bersikap naif," Sejen potong. Wanita itu lalu memandang Sejen. "Aku tahu dalam lubuk hatimu kau sangat membenci wanita perusak hubunganmu dengan putraku itu," ujarnya. "Aku akan mendukungmu, kau tidak perlu takut," ucapnya besok. Sejen menahan napas lalu menghapus asa air mata yang mengalir di pipinya. "Maaf Nyonya Kim, tapi saya tidak ingin menjadi orang yang jahat," ucapnya kepalanya dan membalas tatapan Nyonya Kim. "Saya memang membenci Yen, tapi bukan berarti saya harus membalasnya juga dengan kejahatan. Saya menolak tawaran Anda. Permisi," pamit wanita itu kemudian keluar dari mobil tersebut. Kim Hye-soo terkekeh. Wanita lalu mengepalkan tangannya dengan kuat. Sekarang dia harus mencari cara apa lagi untuk memisahkan Yen dan Taehyung. Siang kembali berganti malam. Kim Taehyung terbangun dari tidur panjangnya sejak siang saat dia dan Yen selesai makan siang. Pria itu lalu bangkit dari ranjang meregangkan otot-ototnya. Rasanya tubuhnya kembali sadar berkat pijatan istrinya. Taehyung berjalan menuju dapur. Pria itu berjalan dengan cepat menuju Yen yang sedang berdiri membelakanginya. Pria itu segera memeluk Yen dari belakang. "Sayang," panggilnya. "Kenapa bangun?" tanya Yen. "Aku sudah tidak apa-apa," jawab pria itu lalu perhatikan kegiatan yang istrinya itu lakukan. "Apa yang sedang kau buat?" tanyanya. "Membuat sup," jawab Yen. "Sebenarnya aku ikut kursus memasak bersama Raihi," ujarnya. "Sejak kapan?" tanya Taehyung. Pria itu terkejut karena dia tidak tahu sama sekali. 2 minggu lalu, jadwalnya seminggu 2 kali, hari Sabtu dan hari Minggu. "Kau tidak perlu melakukannya," komentar Taehyung sembari menduselkan hidung mancungnya pada ceruk leher sang istri. "Kenapa? Bukankah setiap laki-laki menyukai wanita yang jago memasak? Kau juga dulu pernah menyuruhku belajar memasak karena ibu menyukai perempuan yang bisa memasak," sindir Yen.
Ia menghela napas, kursusnya hanya 3 jam, dimulai pukul 9 dan selesai pukul 11. Setelah itu kau akan bersamaku lagi. Cobalah, Ian meniup, lalu dari sendok itu menyodorkannya pada Taehyung. Pria itu segera mencoba sup tersebut. Mata Taehyung berbinar. Enak, sangat enak, komentarnya membuat Ian menatapnya datar karena tidak percaya. Aku serius sayang, ini enak, ucap Taehyung. Ian kemudian kembali mengaduk sup tersebut lalu menekan tombol off pada kompor induksi tersebut. Ia melepaskan pelukan Taehyung kemudian menuangkan sup buatannya itu ke dalam mangkok. Kau akan meninggalkan aku yang masih sakit, bukankah tadi kau bilang sudah sembuh? Tanya wanita itu saat menyiapkan beberapa lauk yang dia masak sebelumnya ke atas meja makan. Aku bilang sudah tidak apa-apa, bukan sembuh, salah Taehyung. Itu sama saja, sindir Ian. Itu berbeda. Terserah, soalnya lagi makan, ajaknya. Kemudian segera mendaratkan makanan pada kursi makan. Taehyung memilih duduk di sampingnya lalu membuka mulutnya. Cibir Ian, tapi pada akhirnya menyuapi suami yang sedang bertingkah manja itu. Taehyung mengangguk. Ia pekerjaan dia bekerja di firma hukumku sekarang, ucapnya. Benarkah? Kaget Ian. Lebih itu berlaku kan dia dengan baik, jangan membuatnya kesulitan, jangan memberikan kasus-kasus berat untuknya, ucap membuat Taehyung benar kesal. Lalu Taehyung membuat Taehyung Junior siap. Taehyung, kau masih sakit? Aku sudah sembuh. Sangat tiba-tiba ya, cibir Ian. Lalu besok saat aku pergi terus tiba-tiba akan sakit lagi, sindirnya. Taehyung kemudian tersenyum sambil menarik turunkan alisnya. Pria itu melus punggung Taehyung. Ayo ke kamar, ajaknya. Cuci piring dulu, salah ya, Ian. Pria itu menganus kesal dan memasang wajah cemberut. Adalah diri sudah tidak tahan lagi. Akhirnya menarik tangan Ian untuk menyentuh yang Ian memanggil ketika tubuhnya terasa terbang karena digendong Taehyung. Refleks Ian mengalungkan tangannya pada leher pria itu. Taehyung membawa Ian ke dalam kamar lalu merebahkan Ian ke atas ranjang. Pria itu segera Ian kemudian hendak, tetapi wanita itu menahan pundak Taehyung. Kita cari dulu. Oh, tak peduli, ucap Taehyung. Pria itu segera mengumumkan bibir istrinya itu dengan sangat lembut. Ian akhirnya pasrah dan membalas suaminya itu mengalungkan tangannya pada leher Taehyung.